Menarik sih pertanyaannya dan gini Mbak, di tahun 2010 bukan 2010, sekitar 2014 perempuan penghayat itu banyak yang keluar hanya untuk menutupi dirinya supaya diterima di lingkungan masyarakat. Dan saya melihat itu dengan satu kegelisahan yang luar biasa. Dan kemudian saya melihat para perempuan-perempuan penghayat tidak berani mentransfer nilai-nilai ajaran ini kepada anak-anaknya supaya tidak memiliki nasib seperti dirinya. Karenanya butuh ruang bersama para perempuan, khusus perempuan. Kemudian lahirlah Puan Hayati, di mana di situ kita meneguhkan bersama bahwa perempuan itu akan menjadi aktor pertama tempat berlindung anak-anaknya. Maka perempuan harus meneguhkan diri di dalam keyakinan. Dia harus paham mentransfer ajaran ini dalam bahasa tuturnya terhadap anak-anak. Gitu. Yang kedua adalah buat saya punya prinsip hanya yang bangun yang akan bisa membangunkan yang sedang tidur. Maka saya melakukan pengkaderan beberapa orang untuk membangun kesadaran mereka dan mereka harus kembali ke komunitasnya untuk membangunkan perempuan-perempuan yang sedang tidur. Yang sedang tidur dengan tanda kutip mereka tidak melakukan apa-apa dan menutup diri dari keyakinan itu. Yang kedua adalah membekali mereka dengan pengetahuan. Jadi ada pelatihan HAM dan advokasi, pelatihan feminisme, public speaking, kepemimpinan, sehingga mereka mempunyai rasa percaya diri untuk tampil keluar. Tapi tentu itu bukan proses yang mudah dan cepat, butuh waktu yang sangat panjang. Ya, paling tidak itu adalah hal-hal kecil yang kami lakukan untuk melakukan sebuah perubahan dalam membangun frame dan sebagai benteng bagi anak-anak. Karena tentu ada banyak bullying, Romo, ketika anak-anak masuk ke sekolahan dengan identitas dia sebagai penghayat kepercayaan. Kawan-kawan saya dulu itu mulai SD, kelas 1 sampai kelas 6 SD ya, itu saya mengambil agama Islam. Kemudian karena saya nggak bisa nulis Arab, kelas 5 SD itu yang nilai saya biasanya agama itu 9, begitu kena ujian ada tulisan Arab maka ujian saya itu dapat 4. Dulu itu kalau nilai agama 5 di rapot, kita nggak naik kelas. Saya nggak mau pulang dari sekolah, saya nangis. Sampai ibu saya didatangkan gitu. Dan sampai di rumah saya bilang sama ibu saya besok SMP saya masuk Kristen. Karena Injilnya bahasa Indonesia. Kan saya belajarnya mudah gitu kan. Makanya saya mulai SMP sampai kemudian mahasiswa, saya menganut Kristen. Tapi di rumah mulai kecil, saya melakukan ajaran Sabta Dharma. Tragedi lagi, pertama kali masuk di SMP 2 itu Romo, hari Senin, pelajaran agama kawan-kawan. Ini saya cerita ya, dan ini sesuatu yang tidak pernah bisa saya lupakan. Mulai bagaimana saya masuk Islam, sampai kemudian saya ngambil Kristen. Di belakang rumah saya tuh suka loncat pagar kalau ke tetangga belakang rumah yang sudah seperti ibu saya. Mereka adalah orang-orang Kristen satu keluarga, saya bilang, Bude, saya pinjam Alkitabnya dong gitu. Karena besok ada agama, saya ngambil agama Kristen. Ini belakang tetangga itu tahu kalau saya sekeluarga Sabto Darmo. Ya karena pinjam saya dikasih Bible yang tidak ada batas-batasnya. Biasanya ada kor, ada mazmur, mas gitu aja kan kita mudah ngelihatnya. Dikasihlah Bible itu saya bawa. Hari pertama, nama guru agamanya Pak Yakub dari luar pulau. Kok ya dia punya rasa ya, Mbak kamu yang pakai pita biru maju bawa Alkitab ke depan. Mati aku.
Iki Bebel sakmene tebele ya toh. Aku dikongkon apa iki? Buka 2 Korintus. Gimana Romo? Ini barusan saya pinjam tadi pagi. Buka 2 Korintus. Yang namanya nyari 2 Korintus ini enggak ada batas-batasnya. Berdiri dengan keringet itu sudah. Turunlah guru itu dari tempat duduknya. Kalau di SMP 2 itu modelnya kayak lihat bioskop gitu ya. Tempat duduknya gurunya itu di atas gitu. Turun. Kamu ini dari gereja mana? Enggak pernah buka Alkitab gitu. Lah jatuhlah Alkitab itu ya. Saya diem aja. Saya pulang saya nangis lagi sama ibu saya. Aduh ternyata itulah bagian kenangan buruk yang saya rasakan sebagai anak penghayat. Tapi dari situ saya belajar bahwa sesungguhnya semua agama itu, karena saya mengecapi agama Islam, agama Kristen, semua ajaran itu mengajarkan kebaikan. Nah yang paling penting adalah bagaimana perempuan kemudian mampu merangkul anak-anak ketika mendapatkan bullying itu. Demikian, terima kasih. Maaf kalau agak panjang.